Padahal autopilot itulah bisnis, bukan goal dari sebuah bisnis. Content Creator Black Book. Buat konten, hasilkan income. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Alright, seperti biasa guys, ini ada weekend Ask Me Anything ya. Ada pertanyaan yang cukup menarik, yang cukup menggelitik gitu ya. Jadi pertanyaannya begini. Fokus di satu bisnis atau ambil beberapa peluang ketika di bisnis sebelumnya sudah autopilot. Nah, ini sebelum saya jawab, saya jadi pengen menggarisbawahi bahwa autopilot karena terlalu sering digunakan di sosial media menjadi seolah-olah adalah goal dari sebuah bisnis. Padahal autopilot itulah bisnis, bukan goal dari sebuah bisnis. Kalau Anda nggak autopilot, kalau Anda jualan sendiri, Anda yang jualan sendiri, Anda nggak punya bisnis. Anda pedagang yang cuman jualan, Anda pedagang yang cuman punya barang dijual, that's it. Ketika Anda punya bisnis, itu sudah pasti autopilot. Itu dulu yang perlu diperhatikan. Makanya ketika di Idea Cloud, saya ngomongin hal yang sama. Bagaimana cara mengubah mindset pedagang menjadi pebisnis. Bukan berarti kalau Anda punya PT dan habis itu Anda jualan dan Anda profitable, terus Anda punya bisnis. No. Ketika nanti Anda ketemu dengan investor, ketika mereka tahu bahwa kalau Anda nggak jualan, company nggak jalan, mereka nggak akan masuk perusahaan Anda. Karena sangat beresiko. What if ada apa-apa dengan Anda? Company yang diinvest miliaran begitu langsung hilang. Ya, jadi yang diinvest oleh investor adalah bisnis. Yang artinya tanpa Anda, bisnisnya jalan. Itu dulu. Ya, jadi fundamentalnya supaya kacamatanya, perspektifnya sama, yaitu adalah kalau Anda masih jualan sendiri, itu artinya Anda masih dagang, dan itu bukan bisnis. Nah, jadi saya jawab di sini nih, pertanyaannya cukup menarik soalnya. Jadi saya bilangnya adalah goal bisnis bukan autopilot. Bisnis sudah pasti autopilot. Kalau enggak, berarti Anda belum bisnis. Gitu ya. Masih proses, masih membangun, belum bisnis. Autopilot artinya adalah fase bikin tim dengan SOP yang jelas, itu sudah lumayan berhasil. KPI-nya jelas, bisnis prosesnya jelas, SOP-nya jelas, sehingga company bisa running dengan sendirinya. Tetapi itu bukan goal dari sebuah bisnis. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika menjawab ini, untuk mengambil peluang sebelumnya atau enggak, maka pertanyaannya adalah goal dari bisnisnya itu sendiri apa? Apakah mau IPO misalkan, go public, masuk bursa saham, atau mau Anda jual? Atau mau Anda nikmati sendiri deh, Dan, nggak usah dijual lah, nggak usah kegedean lah, kayak mimpi-mimpi orang lain begitu. Saya cuma pengen dapat income aja dari company saya begini. It's okay. It's okay. Tetapi pertanyaan saya adalah, targetnya berapa? Goalnya berapa? Berapa lama untuk mencapai goal tadi? Apakah Anda puas kalau dapat 20 juta sebulan? What if ternyata potensi dari bisnis Anda adalah 2 miliar sebulan? Hanya saja Andanya nggak tahu cara membawa ke 2 miliar. Anda hanya tahu caranya membawa ke 20 juta saja. Berarti problemnya sebenarnya adalah di orang tuanya, bukan orang tuanya, drivernya ya, di Andanya yang bermasalah. Karena keterbatasan pengetahuan Anda yang membatasi growth dari si bisnis tadi, yang harusnya bisa 2 miliar atau lebih. Tapi karena Anda nggak ngerti caranya, maka Anda cuma jalan 20 juta. Setelah itu Anda bilang 20 juta. Saya bisa bikin 20 juta, kenapa saya nggak ambil lirik peluang lain aja, dimana di peluang lain maybe bisa 20 juta. Kalau di sini bisa 20, di sini bisa 20, saya bisa dapat 40 dong. Begitu Anda sudah dapat 20, Anda nyari lagi nih, mulai lagi nih. Dan lama-lama yang terjadi adalah semuanya akan turun. Karena apa? Karena waktu Anda yang Anda habiskan. Anda harus menghandle satu-satu semuanya. Dan yang kedua adalah karena Anda tidak tahu cara mengubah 20 jadi 200 ke 2 miliar, 2 miliar ke seterusnya. Anda nggak tahu caranya. Oke. Buat saya, kalau misalkan kayak begini, saya akan fokus ke skill saya, mengembangkan dari 2 juta ke 20, ke 200, ke 2 miliar, yang artinya adalah berarti saya jadi punya skill 2 miliar. Bukan skill 20 jutaan doang, kemudian dibikin baru 20, bikin baru 20, bikin baru 20. Lama-lama 20 doang. Dihajar kompetitor, rontok semua, bubar.
mending Anda fokus kreativitas Anda ke satu bisnis dulu, dan ini digedein. Sehingga Anda jadi punya skill gede. Ketika Anda punya skill gede, delegasi lancar, maka ketika bahkan Anda membuat bisnis kedua pun, modalnya Anda bisa ambil dari sini. Di sini Anda bisa tarik dividen, dividennya dibuat modalin ini, atau bahkan company ini bikin subdivisi baru dan sebagainya. Akan lebih enak buat Anda daripada modal kecil-kecilan semua. Akhirnya kalau Anda cuma bisa 20 juta, modalnya kecil-kecilan, bikin bisnis A, B, C, D, modalnya kecil-kecilan semuanya. Tapi kalau Anda bisa 2 miliar, 20 miliar, maka Anda jadi punya modal untuk bisnis berikut-berikutnya lebih cepat lagi. Dan itu hanya bisa tercapai kalau Anda punya skill untuk membawa bisnis yang sekarang itu jadi besar dulu. Oke, so hopefully dari sini Anda fokus ke satu dulu sampai jadi. Setelah Anda tahu caranya, baru Anda duplikasi bisnisnya. It's okay, duplikasi it's okay. Tapi bukan di awal. Yang satu aja belum jadi, maunya duplikasi. Buang-buang waktu, akhirnya nggak dapat semuanya. Alright, so thank you so much for watching this video. See you in the next one. Bye-bye.